No matter what I say, keeping you close. Sore semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Kirana Madia Rahina selaku perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjadi pewawancara untuk memenuhi tugas seni budaya. Saat ini, saya sedang berada di CV Wecono Asri, salah satu produsen batik tulis di kota Kediri. Dan di samping saya adalah Ibu Ana yang merupakan pemilik CV Wecono Asri. Selamat sore. Mungkin sebelum wawancara dimulai, Ibu ingin memperkenalkan diri, monggo Bu. Terima kasih. Perkenalkan, saya Bu Ana, pengrajin batik Wecono Asri yang ada di Kelurahan Dalangan, Kota Kediri. Baik, terima kasih Bu Ana. Ya. Sudah disebutkan bahwa CV Wecono Asri ini berada di Kelurahan Dandangan Ibu di Kota Kediri. Baik, selanjutnya saya mau tanya nih Bu, CV Wecono Asri yang sekarang sebesar ini tuh kapan sih Bu didirikannya? Kalau didirikan resmi itu tahun 2012. Tapi saya mau mulai membatik itu tahun 2007. Itu dulu karena hobi, karena seneng, karena cinta benar sama batik. Akhirnya ya jadi seperti ini. Dulu bukan siapa-siapa. Lalu selanjutnya untuk tempat industri dan pemasarannya itu gimana saja Bu? Kalau industri kita berada di depan yang nomor 123 ya sejalan ini tapi di selatan jalan. Kalau untuk pemasaran ya bisa di showroom ini juga bisa lewat online. Kita belajar online karena selama pandemi sebetulnya. Untuk menguasai pasar. Iya, untuk menguasai pasar. Kalau dulu kita lewat pameran, ya lewat kalau pertemuan-pertemuan di dinas-dinas dengan PKK dan lain-lain. Untuk selanjutnya mungkin alasannya Bu, kalau tadi kan dijelaskan Bu Ana ini suka sekali dengan batik. Lalu apa yang membuat Bu Ana yakin, oh ini hobi saya, ini bisa saya buat untuk industri sampai sebesar CV Wecono Asri? Tapi ternyata setelah saya hobi dan mencintai, bisa mengembangkan di lingkungan kita untuk ibu-ibu yang nganggur-nganggur itu akhirnya bisa mencari nafkah, bisa untuk menambah income keluarga, membantu keluarga lah istilahnya. Apalagi selama pandemi, ternyata juga masih bisa ibu-ibu itu bekerja, bisa menghasilkan, bisa membantu, nggak sampai terlalu terpuruk lah ibu-ibu lingkungan, terutama lingkungan kiri kanan yang bekerja di sini. Jadi buat baik Ibu, untuk selanjutnya dalam mengembangkan usaha CV Wecono Asri yang sekarang menjadi sebesar ini kan pasti terdapat rintangan-rintangan, kesulitan yang dialami ya Bu. Lalu saat ini saya ingin bertanya tentang pertama, bagaimana Ibu mendapatkan modal untuk membangun usaha ini Bu? Ya, pertama kita nggak modal. Modalnya itu ya dari dinas pelatihan kita dapat bahan baku kain dan perawatan. Itu yang buat modal awal, karena kan kita belum tahu ke depannya seperti apa. Ternyata kita membuat batik itu waktu diikutkan pameran laku. Ya alhamdulillah, itu kebanggaan tersendiri, kepuasan tersendiri. Akhirnya laku, kita belikan lagi bahan baku kain, berkembang 2 jadi 3, 3 jadi 4, jadi nambah-nambah. Akhirnya ada yang pesan banyak, kita kan perlu modal. Akhirnya kita ditawari dari KUR BRI, akhirnya kita pinjam modal dari situ. Juga masih kecil itu, belum berani besar. Terus ada tawaran dari Telkom, karena dia pembina kita, itu juga bina. Juga kalau ada pameran juga diikutkan. Lalu selanjutnya sejauh ini dari
2012 nih Bu, Iya. sampai sekarang 2022 kan mungkin kurang lebih 10 tahun. 10 ya lebih. Nggih. Kekurangan dan masalah apa saja yang pernah Ibu alami dalam mengelola JV Weciono Asri ini? Masalahnya selama COVID itu. Nggih. COVID itu pertengahan 2000, masih ingat saya, pertengahan 2019 sampai 20 itu agak nyesek Mbak. Kita tidak boleh kumpul Nggih. banyak orang, kita harus mengurangi karyawan, banyak yang pesan-pesan di cancel karena semua anggaran ini untuk COVID. Iya. Ya alhamdulillah tahun 2021 itu kita mulai agak bangun karena kita mulai belajar online, kita pasarkan lewat online, ya lewat IG, lewat FB, lewat YouTube, lewat apapun, lewat WA. Jadi karena kita kan belum ada pertemuan-pertemuan, nggak boleh kita banyak orang. Ya alhamdulillah itu loh bisa menambah income. Akhirnya bisa belajar online, bisa malah lebih meningkat. Jadi kegiatan meningkat, orang-orang yang di rumah, saya rumahkan toh, bekerja di rumah masing-masing. Yang nyanting di rumahnya, yang gambar di dulu kumpul jadi satu. Jadi sini khusus untuk mewarna dan lorot yang diproduksi. Yang nyanting dan yang lain-lain dikerjakan di rumah. Karena kita kan tidak boleh kumpul. Tuh, jadi sebetulnya ya jatuh bangun. Kan batik tidak tiap hari laku. Tapi sekali laku ya kita bisa menabung lah istilahnya. Sekali laku mesti bisa menabung. Jadi ternyata masalah yang dialami di JV Weciono Asri ini dari awal sampai sekarang ini yang terbesar adalah di saat pandemi. Pandemi, awal pandemi. Saat awal pandemi. Tapi ternyata masalah itu justru bisa bikin JV Weciono Asri jadi punya inovasi. Jadi ya inovasi. Akhirnya kita mengembangkan lebih berkembang. Ya, online. selada itu malah lebih maju lagi. Karena ada pasarnya. Ada pasarnya. Juga. Iya. Baik, untuk mungkin ini pertanyaan terakhir Bu. Iya. Bu Ana ini kan memulai usaha dari kecil sampai sebesar ini kan berdasar atas hobi dan kesukaan gitu, terutama terhadap batik gitu. Mungkin Bu Ana ada saran, ada masukan, motivasi untuk mungkin yang di luar sana juga memiliki hobi yang sama tetapi masih ragu-ragu untuk memulai usaha dalam bidang ini. Saya menginginkan batik yang ada di kota Kediri itu bisa bertahan. Saya merintis mulai dari awal. Teman-teman pada jatuh, saya tetap bertahan. Saya pengen batik yang ada di kota Kediri itu lebih terkenal. Seperti di Solo, Jogja, dan lain-lain. Saya memang mau merintis batik mulai di kota Kediri. Biar lebih. Setiap saat kita mulai dari anak TK sampai mahasiswa sampai ibu-ibu rumah tangga, ini saya siap membantu. Jadi Ibu Ana ini ingin bahwa batik sebagai warisan budaya Indonesia, Ibu, iya. terkenal khususnya di kalangan anak kecil, PAUD sampai bahkan mahasiswa, Ibu, khususnya di kota Kediri. Ibu Ana ini di JV Weciono Asri tidak hanya memproduksi batik, bahkan beliaunya juga rela membagi ilmunya ya Bu, iya. agar sama-sama tahu, sama-sama mencintai. Baik Ibu, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk diwawancarai. Semoga JV Weciono Asri ini semakin berkembang dan bisa menjadi berkah bagi masyarakat Kota Kediri dan sekitarnya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. sore. Saya minta adik-adik semuanya, kaum milenial yang sekarang ini yang lagi gencar-gencarnya membuat kreasi yang modern atau bagaimana, paling tidak harus mencintai batik. Batik warisan leluhur kita, jangan sampai punah. Apalagi yang ada di kota Kediri, kita mulai merintis, pertahankan batik yang ada di kota Kediri. Saya kira itu permintaan saya.
Berikut tadi adalah pesan dari Ibu Ana untuk tetap melestarikan batik khususnya di Kota Kediri karena batik merupakan warisan budaya Indonesia yang wajib kita banggakan.